Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Nurdinda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memasukkan data perusahaan baru dan pengisian bukti memorial pada aplikasi Accurate. Selanjutnya kita buka aplikasi Accurate, lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik Create New Company. Setelah itu kita klik titik 3 bagian sini, lalu kita tulis nama file yang akan kita simpan. Setelah itu kita klik create, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Untuk user ID kita isi supervisor, lalu password juga sama, kita isi supervisor. Setelah itu kita klik OK. Lalu muncul tampilan seperti ini. Untuk bahasa yang Anda kehendaki kita pilih Indonesia. Lalu kita klik lanjut. Lalu ini ada tipe persiapan apa yang Anda inginkan. Kita isi persiapan mahir. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Untuk nama kita isi rupiah, lalu nilai tukar kita isi 1, setelah itu negara kita isi Indonesia, lalu yang terakhir simbol kita isi Rp. Setelah itu kita klik lanjut. Selanjutnya kita disuruh untuk mengisi informasi periode perusahaan. Kita lihat aja langsung di soal. Untuk nama perusahaan kita tinggal copy paste. Lalu alamat kita copy paste aja. Setelah itu tanggal mulai kita ganti menjadi 30 bulan November tahun 2020. Untuk tahun fiskal juga kita ganti tahun 2020. Lalu ini juga kita ganti tahun 2020. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita disuruh untuk mengisi informasi pajak perusahaan. Kita bisa lihat di soal. Untuk nama perusahaan sudah benar, alamat juga sudah. Setelah itu kita isi nomor seri faktur pajak yang ada di soal. Lalu isi NPWP-nya, tinggal kita copy paste aja. Setelah itu nomor penghasilan PKP kita copy lagi dari soal. Untuk tanggal pengukuhan PKP kita isi
tanggal 24 bulan 10 tahun 2019. Lalu kita lihat kode cabangnya, tinggal kita copy. Lalu jenis usaha, setelah itu yang terakhir KLU SPT. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya di sini terdapat daftar-daftar akun. Kita akan menghapus akunnya dengan cara klik kanan, lalu kita klik hapus, lalu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Setelah satu dihapus, kita hapus semua daftar akun yang ada kecuali daftar akun retain earning. Selanjutnya kita akan mengimpor data Excel pada aplikasi Accurate dengan cara kita memilih file yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ubah file objeknya jadi Excel. Setelah itu pilih file yang akan kita impor. Nah, setelah ini untuk kolom nama akun kita hapus. Klik kanan lalu hapus, kita klik yes. Selanjutnya kita isi bagian definisi kolom. Kita samakan seperti kolom data sumber. Yang pertama nomor akun, lalu yang kedua nama akun, lalu yang ketiga tipe akun, di sini juga sama definisi, kita isi sama menjadi cash atau bank. Selanjutnya kita isi definisi dari data sumber sesuai dengan pengertiannya masing-masing. Setelah itu kita klik OK. Lalu lanjut isi untuk kolom data sumber pada definisinya. Untuk mata uang kita pilih mata uang. Definisinya kita pilih rupiah, lalu kita klik OK. Untuk saldo kita isi saldo awal. Setelah itu kita klik impor data, lalu klik OK. Setelah itu pada kolom ekuitas saldo awal kita isi menjadi laba ditahan. Lalu untuk pada kolom akun laba ditahan juga kita isi laba ditahan. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita isi pembayaran di muka penjualan dengan uang muka penjualan.
Lalu pembayaran di muka pembelian kita isi juga dengan uang muka pembelian. Lalu untuk diskon penjualan kita isi dengan potongan penjualan. Selanjutnya kita klik lanjut. Yang pertama diskon 0, lalu untuk hasil diskonnya juga 0, jatuh temponya 30, namanya net 30. Lalu yang kedua diskonnya 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya 0, namanya COD. Lalu yang ketiga diskonnya 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya 0, namanya juga COD. Pada kolom pajak, kodenya kita isi P, namanya kita isi PPN, keterangannya kita isi pajak pertambahan nilai. Untuk nilainya kita isi 10. Lalu untuk pajak penjualan kita pilih PPN masukkan. Untuk akun pajak penjualan kita isi PPN keluaran. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu untuk bagian tipe pelanggan kita isi umum. Lalu untuk metode pengirimannya kita isi Tiki. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita akan mengimpor berkas dengan cara klik di sini untuk impor berkas. Lalu kita pilih berkasnya. Kita ganti file of type-nya menjadi Excel. Lalu pilih datanya. Lalu klik open. Lalu setelah itu muncul tampilan seperti ini. Untuk baris pertama dari data sumber kita hapus. Untuk definisi kolomnya kita samakan dengan kolom data sumber. Lalu untuk nilai default kita isi umum. Setelah itu kita klik impor data, lalu klik OK. Ini adalah hasil data pelanggan yang kita impor. Lalu kita klik lanjut. Di sini kita impor lagi datanya dengan klik di sini. Lalu pilih filenya. Kita ganti file of type menjadi Excel. Lalu pilih file. Setelah itu klik open. Lalu baris pertama dari data sumber kita hapus. Lalu yes. Lalu untuk definisi kolom kita sesuaikan lagi dengan kolom data sumber. Setelah semua terisi kita klik impor data. Lalu klik OK.
Ini adalah data-data yang sudah kita isi. Lalu kita klik lanjut. Lalu ini juga kita lanjut. Lalu kita klik lanjut lagi. Tuh kita masuk ke akun default barang. Untuk persediaan kita isi persediaan motor. Untuk penjualan kita isi penjualan. Untuk return penjualan kita isi return penjualan. Diskon barang penjualan kita isi dengan potongan penjualan. Lalu akun barang pengiriman kita isi dengan persediaan motor. Harga pokok penjualan kita isi dengan harga pokok penjualan. Lalu retur pembelian kita pilih persediaan motor. Lalu akun biaya kita isi dengan beban luar usaha. Lalu akun barang belum ditagih kita isi dengan utang penerimaan barang. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu untuk metode biaya kita isi dengan first in first out. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita impor lagi data barang dengan klik di sini, lalu pilih filenya. Jangan lupa file of type kita pilih Excel, lalu pilih filenya, lalu klik open. Selanjutnya kita hapus nomor barangnya pada bagian data sumber. Hapus, lalu yes. Untuk definisi kolom itu sesuaikan dengan kolom data sumber. Setelah semua terisi, kita klik impor data, lalu klik OK. Lalu kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan mengimpor data lagi dengan cara klik di sini untuk impor. Lalu kita pilih file yang mau diimpornya. Jangan lupa file of type-nya kita ganti menjadi Excel. Lalu pilih datanya. Lalu kita klik open. Lalu untuk baris data sumber yang pertama kita hapus. Yes. Lalu untuk definisi kolom kita sesuaikan dengan kolom data sumber. Jika semua sudah terisi, kita klik impor data, lalu klik OK, lalu klik lanjut. Lalu kita akan mengimpor data lagi. Kita klik di sini untuk impor, lalu pilih filenya. Lalu jangan lupa ganti file of type menjadi Excel, lalu kita pilih file.
Lalu untuk data sumber bagian pertama, tipe aktiva tetap kita hapus. Yes. Setelah itu sesuaikan definisi kolom pada kolom data sumber. Setelah terisi semua, kita impor data, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik lanjut, lalu kita akan mengimpor lagi data dengan cara klik di sini untuk impor, lalu pilih file, lalu jangan lupa ganti file of type menjadi Excel, lalu pilih filenya. Setelah itu kita klik open. Untuk baris pertama pada data sumber itu tipe aktiva tetap kita hapus. Lalu untuk definisi kolom kita samakan dengan kolom data sumber. Jika semua sudah terisi, kita klik impor data, lalu klik OK. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah muncul neraca percobaan, kita klik akhir. Setelah ada keterangan selamat, kita klik selesai. Selanjutnya kita akan mengecek neraca saldo sementara untuk dikoreksi dengan cara klik laporan, lalu daftar laporan, lalu kita klik buku besar, lalu pilih neraca saldo pasif, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Lalu kita checklist termasuk saldo 0, lalu kita klik OK. Ini adalah neraca saldonya. Setelah itu kita koreksi akun opening balance equity, kita klik debit, lalu untuk di kredit kita klik opening balance equity, kita ubah menjadi laba ditahan. Lalu simpan dan tutup, lalu kita perbarui. Lalu selanjutnya kita klik lagi, kita ubah ini menjadi laba ditahan, simpan dan tutup, lalu kita perbarui. Lakukan hal yang sama hingga angkanya menjadi 0. Setelah kita perbaruin semua, maka buku besarnya saldonya menjadi 0. Setelah itu kita close. Untuk neraca saldo klasik kita perbaruin. Neraca saldo diperbaruin, kita close saja. Selanjutnya kita akan membackup data dengan cara klik aktivitas,
lalu kita klik periodik, lalu proses akhir bulan. Untuk periode kita ubah menjadi bulan November. Untuk tahun kita ubah menjadi 2020. Setelah itu kita klik OK. Lalu klik OK. Jika kita ingin mencetak atau memeriksa neraca saldo awal, kita close dulu daftar laporannya. Lalu kita klik laporan. Lalu kita pilih buku besar. Lalu pilih neraca saldo klasik. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Jangan lupa termasuk saldo nolnya di checklist. Lalu klik OK. Ini adalah tampilan neraca saldo klasik. Setelah itu kita close saja. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke data transaksi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke data transaksi. Kita buka dulu soalnya. Ini ada transaksinya. Langsung saja kita masukkan dengan cara klik aktivitas, lalu klik pembelian, lalu klik faktur pembelian. Lalu untuk vendornya kita klik PT Kini Balu. Lalu untuk nomor invoice-nya kita isi dengan yang ada di soal. Kita lihat. Lalu tanggal kita lihat di soal, yaitu 5 Desember 2020. Lalu untuk item yang pertama kita pilih Honda Supra. Lalu quantity seperti yang ada di soal itu 2, kita tulis 2. Lalu untuk unit price-nya 9.100.000. Yang kedua, itemnya kita pilih Suzuki Shogun. Quantity-nya juga 2. Lalu untuk unit price-nya 9.900.000. Setelah semuanya terisi, kita lanjut ke beban. Nomor akunnya kita isi
biaya angkut pembelian. Untuk amountnya kita isi 250.000. Setelah terisi, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita akan memasukkan transaksi kedua. Untuk transaksi kedua, kita klik aktivitas, lalu penjualan. Setelah itu, klik faktur penjualan. Untuk pelanggan, kita isi PT Bintang. Lalu untuk nomor invoice-nya, kita lihat di soal. Untuk tanggalnya 10 Desember 2020. Sip DT juga kita sama isinya 10 Desember 2020. Untuk terms juga kita ubah menjadi COD. Kita isi item yang pertama yaitu Honda Supra, kuantitinya 4. Untuk unit price-nya 11 juta. Lalu untuk item yang kedua yaitu Suzuki Smash. Lalu kuantitinya 2. Lalu untuk harganya 10 juta. Setelah kita memasukkan semua transaksi, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga. Di sini ada bukti kas masuk. Langsung saja kita klik aktivitas, lalu penjualan. Setelah itu klik faktur penerimaan penjualan. Isi sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Setelah terisi, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya masuk ke transaksi keempat. Di situ ada bukti kas keluar. Langsung kita klik aktivitas, lalu klik penjualan, lalu klik penerimaan penjualan. Lalu isi sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah terisi, kita klik simpan dan tutup.
Kita masuk ke transaksi kelima. Di sini ada bukti kas keluar. Langsung saja kita klik aktivitas, lalu klik kas dan bank, lalu klik pembayaran. Selanjutnya kita isi data sesuai dengan apa yang ada di soal. Jika semua sudah terisi, kita simpan dan tutup. Kita masuk ke transaksi ke-6. Di situ ada bukti kas keluar. Langsung saja kita klik aktivitas, lalu kas dan bank, lalu pembayaran. Lalu kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya di soal ada bukti memorial. Langsung saja kita klik aktivitas, lalu buku besar, lalu isi sesuai dengan yang ada di soal. Jika semua sudah terisi, kita klik simpan dan tutup. Setelah kita sudah memasukkan bukti transaksi dan bukti memorial, jika kita ingin mencetak, kita langsung saja klik laporan, lalu daftar laporan, lalu pilih laba rugi standar. Setelah itu darinya kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 1 2020, sampai dengannya kita isi dari tanggal 31 bulan 12 2020. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah tampilan dari laporan laba rugi. Setelah itu kita akan mengecek laporan arus kas metode langsung. Dari periodenya kita isi 1 sampai 2020, sampai dengan periodenya kita isi 12 tahun 2020. Setelah itu kita checklist lalu klik OK. Ini adalah laporan arus kas metode langsung. Selanjutnya kita klik laporan, lalu kita klik PPN. Di sini kita bisa pilih new. Lalu kita klik preview, lalu klik OK. Ini adalah laporan SPT masa PPN-nya. Kita close saja langsung. Kita ingin mengecek laporan SPT tahunan, kita klik laporan, lalu kita
klik SPT tahunan, lalu kita klik review, lalu kita klik 1771. Ini adalah laporan SPT tahunannya. Jika sudah lihat, kita bisa close saja langsung. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.